Pagi dini hari aku harus menangani kasus wanita yang ditemukan tewas dengan bagian kemaluannya tertancap gagang cangkul sebagai ahli forensik. Jadi awalnya sekitar jam 3 pagi aku mendapat telepon mendesak dari kantor polisi agar aku segera ke kantor. "Dokter Randa bisa ke kantor malam ini?" tanya suara di telepon pagi ini. Aku pun bertanya, "Apakah mendesak?" Yang telepon menjawab, "Sangat mendesak, Dok." Akhirnya aku pun mengiyakan siap dan bergegas segera berangkat meski hawa dingin dini hari terasa begitu kuat, tidak mengurungkan niatku berangkat. Sampai di kantor, dengan segera aku ikut bersama semua personal yang masuk mobil berwarna oranye menuju ke TKP kejadian dengan lampu sirine dihidupkan tanda mobil berjalan dengan cepat segera. 1 jam setelah azan subuh, kami sampai di lokasi. Semua tim mulai bekerja di TKP. Kami dibuat kaget dengan ditemukannya jasad wanita muda di atas kasur berwarna merah muda tanpa seperat di salah satu mes karyawan pabrik. Tubuh mayat ditumpuki baju kotor dan spray yang penuh bercak darah, ruangannya terlihat acak-acakan. Beberapa pakaian sepertinya sengaja ditumpuki untuk menutupi tubuh mayat yang tubuhnya sudah dirasa dingin. Aku bersama tim langsung mulai bekerja, mengeluarkan berbagai piranti mulai dari kamera, kantong plastik hingga pinset dan jelas memakai sarung tangan khusus. Aku sebagai tim forensik bagian visum mencoba memeriksa denyut nadinya yang jelas sudah mati sambil geleng kepala. Aku merasa kasihan melihat kondisi wanita muda ini ditemukan sangat mengenaskan. Tubuhnya berada dalam posisi terlentang dan di bagian kemaluannya tertancap gagang cangkul. Di sekitar lantai banyak dipenuhi oleh darah tercecer di mana-mana. Satu persatu pakaian yang menindih mayat ini dipindahkan. Aku mulai memeriksa tubuh korban yang tanpa memakai sehelai benang pun. Pada wajahnya terdapat banyak sekali garis bersusun 3 dan lebam di dahi kiri. Mereka menggaris wajahku dengan garpu, tiba-tiba suara dari mayat itu terdengar seperti sedang mengadu. Aku hanya diam saja, tak mungkin berbicara langsung kepada mayat apalagi masih ada rekananku di hadapanku. Aku mengambil pulpen dan menulis seperti apa yang dikatakan mayat itu di kertas. Saat mulai menyelidiki bagian antara bawah leher sampai pusar, mayat wanita itu berbicara lagi. Mereka menggigitku, entah apa yang ada di pikiran mereka benar-benar kejam menyiksaku. Aku lalu berucap, "Friends kemari, coba kamu ambil sampel bekas gigitan ini, sepertinya ada sedikit air liur pelaku yang tertinggal." Rekanku langsung mengambil sampel luka pada tubuh korban. Setelah bersih bagian bawah leher sampai pusar, aku jadi pilu mendengar si mayat menuturkan bahwa dirinya masih hidup ketika gagang cangkul dimasukkan ke dalam kemaluannya. Mayat wanita itu berkata, "Sakitnya luar biasa. Aku merasakan bagaimana gagang cangkul itu masuk. Mereka memegang tangan kanan dan kiri juga memegangi kedua kakiku. Sedangkan kakinya mendorong gagang cangkul. Aku benar-benar merasakan bagaimana gagang itu merobek rahim dan menumbuk hingga merusak susunan dalam perutku. Gak cuma itu, hatiku rasanya ikut hancur." Semua barang dan benda sekecil apapun yang diduga ada hubungannya dengan kasus itu langsung dimasukkan ke kantong plastik. Gagang cangkul yang masih menancap pun ditarik. Bisa dibayangkan betapa sakitnya jika itu masuk ke dalam organ tubuh. Para petugas perhatiannya tertuju pada sebuah objek bekas telapak tangan berlumur darah di lantai. Bentuk dan ukurannya tidak sama dengan ruas tangan mayat si wanita. Setelah olah TKP dirasa cukup, para petugas membawa mayat yang bernama Una dan berusia 19 tahun itu memakai ambulan menuju ke rumah sakit, untuk nantinya giliranku bekerja dengan jasad si wanita. Sampai di rumah sakit ketika mau bekerja menangani si mayat wanita, aku langsung berbicara pada perawat yang akan membantuku, "Beri aku waktu sendiri 15 menit bersama jenazah, kamu tunggu saja di luar, setelah selesai nanti aku panggil." Perawat itu pun menyetujuinya dan duduk di kursi di luar ruangan menunggu panggilanku. Aku yang masuk ruangan langsung berbicara berkata, "Sejak tadi aku mendengar aduanmu, bicaralah supaya kami bisa menuntaskan kasusmu." Mayat wanita itu merasa kaget karena merasa aku sedang berbicara padanya dan bertanya, "Dokter berbicara pada saya?" Aku pun mengiyakan lalu duduk di samping jenazah. "Bukankah saya sudah mati?" tanya mayat wanita itu. Aku pun menjawab, "Itu tidak penting. Kenyataannya aku memang bisa berbicara dengan orang yang sudah mati. Tolong beritahu, kronologi serta siapa pelaku yang telah membunuhmu. Tubuhmu 5 jam lagi rusak dan kamu tidak bisa lagi berbicara menceritakan semuanya padaku." Mendengar perkataanku, jenazah wanita itu mengeluarkan air mata. Dia pun siap untuk mulai bercerita.